Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai lembar kerja W, yang mana W itu where and why. Where untuk memastikan peserta didik memahami kemana arah pembelajaran tersebut dan why itu mengapa. Baik, langsung saja. Di sini kami akan membahas identitas pembelajaran, yang mana pelajaran yang kami gunakan yaitu matematika pada kelas 4 di fase B. Capaian pembelajarannya yaitu peserta didik mampu mengukur panjang menggunakan satuan baku yaitu milimeter, sentimeter, dan meter. Dan mengenali bahwa ada hubungan terbaik antara ukuran unit dan jumlah unit yang diperlukan untuk mengukur suatu objek, serta menentukan hubungan antar satuan baku panjang, yaitu milimeter, sentimeter, dan meter. Peserta didik juga dapat menggunakan satuan baku luas dan volume. Baik, yang selanjutnya yaitu apa tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama melalui mengamati slide PowerPoint, peserta didik mampu memahami satuan baku panjang dengan baik. Yang kedua, melalui praktik pengukuran secara langsung, peserta didik mampu menyimpulkan kesetaraan satuan sentimeter dan meter dengan baik. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana posisi kemampuan peserta didik dilihat dari tujuan pembelajaran. Posisi kemampuan peserta didik dilihat dari tujuan pembelajaran adalah sebagai audiens atau sasaran yang diharapkan dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah disusun. Baik, selanjutnya yaitu mengapa tujuan pembelajaran seperti itu. Di sini menurut kami tujuan pembelajaran ditulis dalam kerangka yang mengarahkan pada kemampuan apa yang dikuasai peserta didik sebagai hasil pembelajaran. Selain itu, dengan adanya tujuan pembelajaran, kegiatan belajar mengajar di kelas akan jadi lebih jelas serta terarah, sehingga pencapaian hasil belajar akan menjadi optimal. Selanjutnya yaitu tentukan unjuk kerja dari 6 unjuk kerja. Dalam pendekatan UBD terdapat 6 aspek pemahaman, yaitu mampu menjelaskan, mampu menafsirkan, mampu menerapkan, memiliki perspektif, mampu berempati, dan memiliki pengetahuan diri. Dari penjelasan di atas, unjuk kerja yang sesuai dengan elemen W, where, dan why, and why pada tujuan pembelajaran kami adalah aspek mampu memahami dan menyimpulkan, karena tujuan akhir dari pembelajaran adalah agar peserta didik mampu memahami satuan baku panjang dengan baik melalui pengamatan slide PowerPoint, dan peserta didik mampu menyimpulkan kesetaraan satuan sentimeter dan meter dengan tepat melalui praktik pengukuran secara langsung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Johannes. Lanjut pembahasan yaitu terkait materi apa kriteria yang akan dinilai untuk dipahami. Nah, di sini ketika guru telah menjelaskan apa itu satuan baku panjang dan setelah diberikan penjelasan kepada peserta didik, jadi diberikanlah sebuah evaluasi atau tes kepada siswa apakah pembelajaran itu sudah terlaksana dengan baik. Nah, di situ dapat dilakukan oleh guru untuk evaluasi, namanya untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap proses pembelajaran. Nah, setelah terjadi dan guru dapat mendapatkan nilainya, maka guru memberikan seperti refleksi atau penutupan sebelum penutupan pembelajaran, maka guru melakukan refleksi dan mereka siswa dan guru sama-sama memberikan penyimpulan atau pemahaman terhadap materi yang telah disampaikan oleh guru. Setelah itu pertama guru melakukan penguatan terhadap materi tersebut dan selanjutnya pembelajaran ditutup. Nah, jadi penilaian keterampilan kami membuat rubrik penilaian. Yang pertama, aspek yang diamati yaitu mengukur benda dengan tepat. Nah, di sini kami membuat skor ada 4, 3, 2, 1, di mana skor pada 4 yaitu peserta didik dapat mengukur 4 benda dengan secara tepat. Dan yang poin ketiga yaitu peserta didik dapat mengukur 3 benda dengan tepat, dan yang kedua itu peserta didik dapat mengukur benda dengan tepat dengan mendapatkan 2 skor, dan yang 1 skor yaitu peserta didik dapat mengukur benda dengan tepat. Baik, selanjutnya yaitu
merubah satuan centimeter ke meter. Nah, di mana skornya ada 4, peserta didik dapat merubah satuan centimeter ke meter dari 4 benda dengan tepat dan mendapatkan 4 skor, dan 3 skornya yaitu peserta didik dapat merubah satuan centimeter ke meter dari 3 benda dengan tepat, dan yang 2 skornya yaitu peserta didik dapat merubah sentimeter ke meter dan mendapatkan dengan tepat, dia mendapatkan skor 2. Sedangkan dengan 1 skor yaitu peserta didik dapat merubah sentimeter ke meter dengan 1 benda dan tepat. Sikap, di mana penilaian sikap yang harus diamati yaitu bertawakal terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini ada poin yang pertama yaitu 4 skor, yaitu peserta didik sangat baik dan menunjukkan beriman dan berakhlak mulia pada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini dia mendapatkan kriteria SB atau disebut dengan sebagai sangat baik, dan yang ketiga itu poinnya yang 3 yaitu peserta didik sudah baik dalam menunjukkan sikap beriman dan berakhlak mulia. Dia mendapatkan kriteria B, dan sedangkan yang kriteria 2 yaitu peserta didik cukup baik dan menunjukkan sikap berakhlak mulia dan bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa, dia mendapatkan kriteria C, dan yang satu itu peserta didik dapat didik belum mampu menunjukkan sikap berakhlak mulia dan bertanggung jawab, berakhlak mulia dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dia mendapatkan kriteria K, kurang. Kedua, berkebinekaan global, di mana peserta didik sangat baik menunjukkan sikap berkebinekaan global, saling menghargai sesama teman dan dalam kelompoknya seperti diskusi. Nah, di sini kalau mereka menunjukkan sikap yang sangat baik, maka dia mendapatkan nilai skor 4 dan kriterianya SB. Jika poin yang kedua yaitu peserta didik sudah baik dalam menunjukkan sikap berkebinekaan global, saling menghargai sesama teman dan menunjukkan dalam hal berkelompok, dia mendapatkan poin 3 dan kriterianya itu B. Dan sedangkan yang ketiga yaitu peserta didik cukup baik dalam menunjukkan sikap berkebinekaan global, saling menghargai dan menunjukkan di dalam kelompoknya, dapatkan skor 2 dan kriteria C. Dan yang keempat yaitu peserta didik belum mampu menunjukkan sikap berkebinekaan global yang saling menghargai sesama teman dan saling bekerja sama di dalam kelompok, dia mendapatkan 1 poin tetapi kriterianya K. Oke, selanjutnya yaitu aspek yang diamati bergotong royong, di mana pada ketercapaiannya yaitu peserta didik sangat baik dalam menyelesaikan masalah dengan bergotong royong yang telah diberikan guru kepada mereka. Siswa mendapatkan nilai bobot 4 dengan kriteria SB, sedangkan yang kedua yaitu peserta didik sudah baik dalam menyelesaikan masalah yang telah diberikan guru kepada mereka dengan bergotong royong, mendapatkan skor 3 dengan kriteria B. Dan yang selanjutnya yaitu peserta didik sudah cukup baik dalam menunjukkan sikap bergotong royong dalam menyelesaikan masalah yang telah diberikan guru kepada mereka dengan skor 2 dengan kriteria C. Selanjutnya yang terakhir, peserta didik tidak mampu menyelesaikan masalah dengan sikap bergotong royong, dan di sini mereka mendapatkan skor 1 dengan kriteria K, yaitu mandiri, di mana peserta didik sangat mandiri dalam menyelesaikan sebuah masalah atau sebuah evaluasi tentang teks soal yang telah diberikan guru kepada mereka. Di sini siswa mendapatkan skor 4 dengan kriteria SB. Dan yang selanjutnya yaitu siswa cukup mandiri dalam mengerjakan soal evaluasi meskipun sesekali bertanya terhadap guru. Di sini mendapatkan kriteria 3 dengan kriteria SB. Selanjutnya yaitu siswa kurang mandiri dalam menyelesaikan evaluasi dan sering sekali bertanya kepada guru. Di sini mendapatkan skor 2 dengan kriteria C. Dan yang selanjutnya yaitu siswa tidak mampu mengerjakan atau menunggu jawaban dari temannya. Di sini dia mendapatkan skor 1 dengan kriteria K. Kelima yaitu bernalar kritis, di mana di sini ada poin yang harus diselesaikan yaitu tentang peserta didik menunjukkan bernalar kritis dalam menyelesaikan sebuah masalah. Di sini mendapatkan 4 dengan kriteria SB. Peserta didik menunjukkan sikap cukup bernalar kritis dalam menyelesaikan masalah. Di sini mendapatkan kriteria 3 dengan mendapatkan skor 3 dengan kriteria B. Dan yang kedua yaitu peserta didik menunjukkan sikap kurang bernalar kritis terhadap masalah. Di sini mendapatkan 2 dengan kriteria C. Dan yang keempat yaitu peserta didik menunjukkan tidak bernalar kritis dalam menyelesaikan masalah. Di sini mendapatkan 1 skor dengan kriteria K. Selanjutnya yaitu tentang penilaian pengetahuan, di mana capaian pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menentukan hubungan antar satuan baku panjang centimeter hingga meter. Nah, di sini materinya tentang satuan baku panjang dan beberapa indikator soal yang dapat kita perhatikan di tampilan di atas, yaitu tentang indikator soal dan ada beberapa level kognitif yaitu C1 hingga C2. Nah, di sini kami memberikan soal pernyataan seperti pilihan berganda
Dan pilihan berganda ini terdiri dari 10 soal. Kriteria penilaian pengetahuan. Di mana di sini kami membuat 10 pilihan berganda dengan skor 1 dan 0. Di mana kriteria penilaian ini peserta didik menjawab soal benar, dia mendapatkan skor 1, sedangkan peserta didik jika menjawab soal salah, maka dia mendapatkan 0. Sekian dari penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.